Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Susanto, mahasiswa Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika, Program Studi Sistem Informasi Universitas Nasional. Kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab materi soal ujian tengah semester pada mata kuliah Enterprise Resources Planning yang diampu oleh Bapak Dr. Agung Tiyayudi Eskom Mkom. Terdapat ada 5 pertanyaan. Saya akan mencoba menjawab dan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu apakah manfaat dan kekurangan dari Enterprise Resources Planning. Untuk manfaat dari ERP adalah yang satu, meningkatkan visibility organisasi. Yang kedua, otomatisasi dan workflow yang koheren dari setiap alur pekerjaan. Yang ketiga, menjadi satu sumber data yang terpusat sebagai pelaporan, analisa, dan statistik. Yang keempat, dimungkinkan adanya hanya satu software untuk seluruh aktivitas kegiatan perusahaan. Yang kelima, dimungkinkan pemanfaatan modul Business Intelligence atau E-commerce Integration, SCM, Warehouse Management, dan lain-lain. Yang keenam, bersifat modular sehingga dapat diimplementasikan secara parsial. Yang ketujuh, manfaatnya database yang dilakukan secara terpusat sehingga memudahkan untuk dilakukan pemeliharaan. Yang kedelapan, tersedianya API, yaitu untuk integrasi di dalam sistem luar atau barcode atau RFID. Yang kesembilan, memudahkan overtracking, inventarisasi, revenue, sales forecasting, dan aktivitas yang berkaitan di dalamnya. Dan yang terakhir, manfaatnya itu dapat mempraktekkan best practice yang diterima oleh perusahaan internasional. Adapun kekurangan dari ERP adalah butuhnya biaya yang agak mahal untuk dapat pengimplementasiannya. Dalam siklus implementasi dan penerapan dilakukan waktu yang cukup panjang. Yang ketiga, payback yang sulit diukur oleh perusahaan. Yang keempat, membutuhkan partisipasi user agar tujuan yang dicapai dapat berhasil. Yang kelima, membutuhkan biaya infrastruktur untuk pengembangan dan pelaksananya. Dan yang keenam, migrasi yang rumit. Yang terakhir, sulit diterapkan pada suatu organisasi yang memiliki organisasi yang desentralisasi dan memiliki ketergantungan pada vendor ERP yang tinggi. Yang pertama. Yang kedua, jawaban soal yang kedua yaitu area mana saja yang tercakup di dalam supply chain management. Ada beberapa bagian area yang tercakup dalam supply chain management, yaitu pada bagian pengembangan produk, bagian pengadaan, bagian perencanaan pengendalian, bagian operasi produksi, dan bagian pengiriman atau distribusi. Yang pertama saya coba jelaskan pada bagian pengembangan produk, cakupan kegiatannya diantaranya itu melakukan riset pasar, desain produk, melibatkan supplier dalam merancang produk baru. Kemudian pada bagian pengadaan, memilih supplier, kemudian evaluasi supplier, pembelian raw material dan komponen, kemudian monitor risiko pasokan, memelihara dan membina hubungan dengan supplier. Kemudian pada bagian perencanaan pengendalian, cakupan kegiatan yaitu peramalan permintaan di masa yang akan datang, perencanaan kapasitas produksi dan persediaan. Kemudian pada bagian operasi atau produksi yaitu proses eksekusi produksi dan pengendalian kualitas yang tetap terjaga. Dan yang terakhir untuk areanya yaitu area pengiriman dan distribusi, di mana cakupan kegiatannya perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, dan memonitor tingkat pelayanan di tiap pusat distribusi. Yang ketiga, contoh real yang berbeda dari MRP adalah saya coba memaparkan
dengan membandingkan suatu perusahaan antara kondisi sistem persediaan yang lama di dalam perusahaan dan kondisi sistem persediaan yang baru setelah ditetapkannya MRP, di mana yaitu satu perusahaan jika mengalami ketidaksesuaian antara permintaan dengan produksi sehingga suatu saat perusahaan mengalami surplus produksi yang sangat besar, namun di suatu saat yang lain perusahaan juga mengalami defisit produksi sehingga kapasitas produksi tidak bisa optimal. Dan yang kedua berkaitan dengan biaya pengendalian persediaan, perusahaan memandang biaya pengendalian persediaan menjadi bahan baku pada setiap biaya bulannya yang dikeluarkan perusahaan. Padahal seharusnya biaya tersebut bersifat variabel karena besarnya biaya tergantung dari volume item sehingga biaya persediaan yang dikeluarkan sangat besar. Setelah perusahaan menerapkan sistem MRP, terjadi perbaikan dalam hal yang pertama. Dalam menjalankan produksi, sebaiknya perusahaan melakukan produksi sesuai dengan permintaan karena perusahaan akan lebih hemat jika dibandingkan dengan perusahaan melakukan produksi sesuai dengan kapasitas produksi. Selain penghematan, produksi perusahaan juga tetap akan memenuhi permintaan konsumen dengan pemanfaatan kapasitas produksi yang optimal. Selain itu, beban kerja karyawan akan lebih rendah dan dapat mengurangi tingkat stres karyawan. Yang kedua, biaya persediaan akan besarnya biaya penyimpanan tergantung pada jumlah volume item yang disimpan, sehingga biaya penyetelan ditentukan berdasarkan jumlah penyetelan yang dilakukan. Perusahaan menjadi besarnya biaya persediaan jauh lebih kecil pada kondisi yang baru setelah ditetapkannya MRP. Di dalam menentukan jumlah pemesanan bahan baku, penentuan jumlah kebutuhan bahan baku diturunkan menjadi dari jumlah kebutuhan produk jadi berdasarkan struktur produk atau BOM. Dan metode penentuan urutan lot pemesanan bahan baku untuk setiap bahan baku berbeda tergantung karakteristik jenis bahan baku, tingkat pemakaian bahan baku, serta biaya penyimpanan dan biaya penyetelan bahan baku. Perusahaan dapat melakukan pesanan terjadwal berdasarkan lembar hasil perhitungan MRP sehingga perusahaan dapat melakukan pemesanan tepat waktu dan terjadwal sesuai dengan kebutuhan produksi. Kemudian yang keempat, soal yang keempat, beberapa software ERP dan kelebihan dan kekurangannya yaitu yang contohnya yang pertama Odoo ERP, di mana Odoo merupakan perangkat lunak open source yang digunakan untuk mengelola bisnis perusahaan secara menyeluruh. Di antara jenis ERP lain, Odoo termasuk salah satu jenis yang memiliki banyak penggunaan yang banyak. Hal itu tidak terlepas dari inovasi yang seperti konektivitas, perangkatan MPR terpadu, dan PLM yang pemeliharaan berkala. Kemudian yang kedua, SAP Business One. SAP Business One dikembangkan oleh Sapphire System yang bermarkas di Inggris. Solusi pengelolaan bisnis yang dikembangkan SAP sangat mudah diterapkan dengan membutuhkan biaya yang terjangkau serta real time. Hal itu ditunjang karena memiliki teknologi yang terbaru di SAP yaitu SAP HANA. Kemudian yang ketiga, aplikasinya adalah NetSuite ERP. NetSuite dikembangkan oleh NetSuite asal Amerika Serikat yang memiliki beberapa modul InSuite seperti keuangan, manajemen pesanan, manajemen produksi, manajemen supply chain, manajemen gudang, pengadaan, dan manajemen sumber daya manusia yang dapat memaksimalkan kinerja perusahaan. Kemudian contoh aplikasi yang keempat yaitu Sage Intacct yang dikembangkan oleh perusahaan asal Amerika. Sage Intacct lebih berfokus pada pengelolaan keuangan perusahaan. Kelebihannya adalah memiliki tampilan yang mudah digunakan, fitur yang lengkap, transaksi pembelian yang cepat, dan keamanan yang tinggi. Kemudian yang kelima contohnya Oracle E-Business yang dikembangkan oleh Oracle Corporation yang berasal dari Amerika Serikat, di mana kelebihannya yaitu E-Business Suite adalah perencanaan rantai nilai, manajemen portofolio proyek dikelola secara akurat dan dilengkapi dengan kemampuan yang analitik dari sisi SDM. Contoh yang keenam yaitu Icon ERP. Icon ERP dikembangkan oleh Icon asal negeri Ginseng, Korea Selatan
yang saat ini sudah mencapai 200.000 pengguna. Produk ERP ini menyediakan pengelolaan persediaan produksi, penjualan, pembelian, akuntansi, dan penggajian. Kelebihannya yaitu pengelolaan transaksi dilakukan secara efisien serta memiliki banyak fitur penting seperti akuntansi, manufaktur, pembelian, inventaris, dan penjualan. Dari kelima ini, aplikasi ini yang dirasa kekurangannya adalah dalam pengaplikasiannya dari yang tidak menggunakan metode ERP, yaitu dalam pengaplikasian membutuhkan biaya yang lebih mahal pada seluruh komponen pengaplikasiannya. Kemudian yang kelima, contoh dari flowchart business modeling, saya memberikan contoh yaitu dari pengelolaan manajemen tiket pada salah satu wahana rekreasi yang ada. Di sini yang unit yang terlibat, bagian terlibat yaitu pelanggan, loket, pintu masuk, wahana, dan pintu keluar. Di mana prosesnya pada sisi pelanggan yang mempunyai kartu member itu jika memang saldonya cukup langsung dapat masuk pintu masuk. Namun jika pelanggan tidak mempunyai member, maka harus melakukan pembuatan kartu baru dan harus menuju ke loket. Kemudian dari pembuatan kartu baru, setelah diisikan top up kartu, baru pelanggan baru bisa masuk ke pintu masuk. Dan setelah pelanggan memiliki saldo yang cukup setelah masuk ke pintu masuk, maka pada wahana rekreasi setiap melakukan transaksi untuk menggunakan fasilitas rekreasi seperti wahana yang tersedia akan melakukan registrasi, dan pada kartu anggota akan terjadi transaksi yaitu saldo, pengurangan saldo. Dan pengurangan saldo di situ maka akan terdapat proses refund saldo. Refund saldo sini akan kembalikan ke loket, dan apabila setelah selesai pelanggan dapat, setelah menikmati wahana rekreasi, pelanggan dapat langsung keluar menuju pintu keluar. Dan apabila pelanggan ingin melakukan pengisian ulang, maka dapat kembali di loket untuk melakukan top up kartu kembali agar saldonya dapat terisi kembali. Mungkin penjelasan mengenai flowchart pada proses modeling pada suatu perusahaan bisnis itu yang dapat saya berikan. Sekian 5 jawaban yang sekiranya dapat saya sampaikan untuk menjawab soal ujian tengah semester kali ini. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.